Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ummahat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia, taufik dan hidayahnya lah hari ini kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di majelis ilmu di taman-taman surganya Allah yang ada di bumi. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, keberadaan kita ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali kita mentadaburi Quran surat Al-Maidah ayat 24 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna faqatila inna hahuna qa'idun. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna, sungguh kami, lan, tidak akan, nadkhulaha, kami memasukinya, abadan, selama-lamanya, madamu, selama mereka, fiha, di dalamnya. Fazhab, maka pergilah engkau, anta, kamu Musa, warabbuka, dan Tuhan kamu. Faqatila, maka peranglah kalian berdua. Inna, sungguh kami, hahuna, di sini saja. Qa'idun, orang-orang yang duduk. Nah, jadi kita melanjutkan cerita ya tentang kaum Yahudi. Bagaimana mereka selama berinteraksi ya dengan Nabi Musa. Kita melihat ya sifat-sifat Yahudi. Di sini Allah membongkar ya sifat-sifat Yahudi yang patut ya diketahui oleh umat Islam, dan ibrah di balik ini juga kita ya sebagai umat Islam hendaknya ya menjauhkan sifat sebagaimana yang sifat-sifat mereka ini yang dimurkai oleh Allah ya. Kita melihat ketika mereka sudah diselamatkan ya, ketika di Mesir itu kan sudah diselamatkan dari perbudakan kekejaman Fir'aun, sampai ketika itu kan kita ingat ceritanya ya, mereka menyeberang lautan ya bersama Nabi Musa dan selamat ya. Nah, kemudian kaum yang selamat ini sekitar 600, kalau tidak salah 600.000 orang ya, atau 600.000 orang sekitar itu ya satu kaum ini. Dan mereka ini lalu diberikan Allah ya, dijanjikan tanah yang di sana mereka nanti akan menemukan ya berkuasa, ketenangan ya, kedamaian, kebebasan, yaitu Palestina ya. Nah, kemudian sampailah di gerbang ya Palestina ini, maka Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memasukinya. Nah, tapi ternyata mereka tidak mau ya memasuki Palestina ini karena di Palestina itu ada suatu kaum yang seperti raksasa ya, badannya besar, dan mereka bisa memasuki Palestina kalau mereka berperang terlebih dahulu. Nah, tapi inilah ya ciri-ciri kaum Yahudi, mereka ini setiap ada perintah itu tidak sami'na wa ata'na ya sebagaimana sahabat, tetapi selalu ya
ada penolakan ya, tidak serta-merta melaksanakan ya, termasuk perintah. Kita ingat dulu ketika diperintahkan ya menyembelih sapi betina di surat Al-Baqarah, mereka juga macam-macam ya pertanyaannya untuk menghindari ya melaksanakan perintah tersebut. Nah, itulah sifat mereka ya, ketika diperintahkan itu tidak bersegera ya dalam ketaatan. Dan ini adalah sifat yang sangat dimurkai Allah ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita umat Islam, ketika Allah ya dan Rasulnya sudah memerintahkan, maka kita harus bersegera ya melakukan yang terbaik, tidak menunda-nunda ya setiap perintah dari Allah maupun Rasulullah. Karena di balik setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti ada kebaikan ya yang sangat besar ya buat kita sendiri sebenarnya. Nah, termasuk ini mereka diperintahkan tadi memasuki. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya." Nah, jadi selama ada orang-orang yang bertubuh besar tadi yang berkuasa di Palestina saat itu, kemudian mereka katakan, "Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Maksudnya di sini Nabi Musa dan Harun ya berdua waktu itu, mereka suruh kalian aja berdua di situ yang berperang gitu ya. Nah, biarlah kami menanti saja di sini. Nah, mereka pengennya menunggu saja kalau sudah menang gitu baru mereka mau memasuki kota Palestina ya. Bahkan mereka itu ada niat mau kembali ke Mesir ya. Nah, inilah sudah dari lama, jadi Nabi Musa hidup sekitar 120 tahun, banyak sekali ya perjalanan hidup mereka yang digambarkan dengan jelas di Al-Quran. Dan inilah sifat-sifat yang harus kita hindari ya, sifat suka ya membantah ya, suka mengulur-ngulur ya setiap perintah, karena mereka selalu merasa lebih baik ya. Nah, jadi tidak ada ya sami'na wa ta'na sebagaimana sahabat. Maka di sini akhirnya ya Nabi Musa, kita lihat di ayat 25 ya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Nah, ini sudah memang titik ya. Titik Nabi Musa merasa memang lemah ya sebagai manusia. Dia tidak kuasa ya untuk menguasai umatnya sendiri, hati-hati umatnya itu, maka hanya dia sendirilah yang dia bisa kuasai dan saudaranya Harun ya, maka dia serahkan ya kepada Allah. Dan Nabi Musa di sini meminta dipisahkan ya antara Nabi Musa dan Harun itu beserta kaumnya yang suka membantah tadi ya, orang-orang fasik. Nah, jadi ada titik ya saat sudah tidak ada daya upaya ya, dakwah itu sudah segala macam ya, berjuang sekian lama ya Nabi Musa, tetapi ternyata kaumnya tetap seperti itu ya, tidak menerima dengan baik. Akhirnya Nabi Musa minta berpisah ya dengan kaumnya tersebut ya. Maka akhirnya kita lihat jawaban Allah ya di ayat selanjutnya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Nah, akhirnya Allah kabulkan ya permintaan Nabi Musa untuk berpisah dengan kaumnya tadi. Nah, di sini diceritakan mereka disesatkan Allah ya di padang Tih. Jadi antara Mesir dan Palestina. Di situ padang yang luas ya, di situ mereka tersesat ya selama 40 tahun, kebingungan ya. Setiap kembali dari awal mereka start ya, nanti kembali lagi ke tempat start, tidak pernah ketemu ya ujung pangkalnya, muter-muter di situ ya selama 40 tahun. Nah, kemudian Allah tegaskan di sini kepada Nabi Musa, "Janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik." Nah, kemudian Allah tegaskan Nabi Musa tidak usah sedih ya atas sikap mereka, karena azab ataupun
eh, ini ya merupakan akibat perbuatan mereka sendiri, yaitu kefasikan mereka yang tidak mau mentaati perintah Allah ya maupun Rasulnya tadi. Maka Nabi Musa tidak usah sedih ya memikirkan orang-orang yang artinya di sini tidak menerima ya dakwah yang dia laksanakan ya. Nah ini juga pernah ketika Rasulullah juga bersedih ya ketika dakwahnya tidak diterima, maka Allah juga menghiburnya bahwa ketika kita sudah berusaha ya untuk menyampaikan ya Al-Quran khususnya sunnah yang menyampaikan syariat ini yang tidak lain tujuannya untuk menyelamatkan ya kaum tersebut supaya nanti menjadi bagian orang-orang yang beriman yang Allah ridai, tapi ternyata dakwah itu tidak diterima. Selama kita sudah berupaya maksimal, maka untuk hasilnya Allah tidak menuntut ya mereka itu semuanya harus beriman ya, karena masalah hasil itu kita kembali lagi ya tawakal kepada Allah, sehingga Rasulullah ketika itu juga tidak usah bersedih ya yang Allah sampaikan ketika dakwah itu tidak diterima ya. Nah ini juga yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, manusia itu hanya berusaha ya, masalah hasil itu bukan menjadi tanggung jawab kita ya, karena mutlak itu adalah hak dari Allah ya. Dan Allah akan memberikan ya hidayah itu sesuai dengan kesungguhan ya orang yang mau menerimanya. Nah, jadi pernah diceritakan ada seseorang ya, ini bukan lama ya, beberapa saat dan orangnya masih hidup ya. Beliau ini dulunya adalah seseorang yang kecanduan narkoba ya dan sabu-sabu segala macam. Jadi sudah berkeluarga tapi kehidupannya maksiat ya, dilumuri oleh maksiat. Semua maksiat itu hampir sudah pernah dilaksanakan ya, karena akibat minuman keras ya, kemudian narkoba itu memang merentet kemana-mana ya. Akhirnya ya kita lihat sendiri ketika mereka sudah kecanduan, akhirnya untuk memenuhi kecanduannya dia bisa saja dengan akhirnya ikut memperjualbelikan ataupun bahkan kadang membunuh ya, kadang berzina, nauzubillah min zalik ya, berjudi, apapun akhirnya dilaksanakan ya. Ketika orang itu sudah kecanduan narkoba itu dia sudah tidak bisa berpikir dengan akal sehat ya, kita melihat akhirnya semua kemaksiatan itu bisa dilakukan ya. Orang yang sudah namanya mabuk ya, hilang akal itu akhirnya semua kemaksiatan dia sudah lakukan. Nah seorang bapak ini bercerita dia juga terperosok ya dalam kehidupan kegelapan begitu ya, tapi suatu saat sebenarnya dalam hatinya ada ya keinginan untuk berubah ya. Nah tetapi keinginan itu kadang muncul kadang hilang ya, sampai suatu saat dia benar-benar tersadar ya karena sudah punya anak ya, kemudian dia berpikir bagaimana ini kalau dia terus seperti ini ya, bagaimana jadinya anaknya, keluarganya ya kalau dia terus dalam kesesatan. Nah akhirnya dia punya tekad yang kuat ya untuk bertobat. Nah ternyata dia sampaikan bertobat ini memang harus muncul ya dari kemauan sendiri, sampai dia akhirnya benar-benar bertobat ya, tidak mengulangi sama sekali. Dan bahkan beliau sekarang diceritakan itu berada di sebuah pulau ya di daerah Samarinda, itu pulau-pulau kecil. Di situ beliau membangun masjid ya, kemudian mengajak masyarakatnya untuk taat kepada Allah. Jadi masya Allah beliau berubahnya sudah drastis ya, dan itu pengalaman. Lalu yang Ustadz yang cerita ini bertanya ya, bagaimana beliau bisa ya bertobat sampai tidak sama sekali lagi. Nah itu syaratnya memang harus dari dalam diri sendiri, keinginan itu benar-benar murni untuk bertobat dari dalam hati sendiri. Kemudian yang kedua juga dia harus menjauh ya dari lingkungan yang mempengaruhinya. Nah jadi kalau dia selama masih berteman ya dengan teman-teman yang masih kecanduan narkoba ataupun lingkungan ya tempat tinggalnya masih banyak kemaksiatan, maka sulit sekali ya untuk bisa lepas ya dari kemaksiatan tersebut. Karena itu di dalam Islam kita juga diperintahkan ya, ketika misalnya kita mencari tempat tinggal, maka yang pertama diperintahkan Allah kita harus mencari tetangga dulu ya, tetangga yang jangan sampai ya membawa kita kepada keburukan. Justru kita mencari tetangga-tetangga yang soleh, yang sama-sama bisa mengantarkan kita kepada keimanan dan ketakwaan. Nah inilah ya lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Jadi
seperti ini tadi kita lihat ya kaumnya Nabi Musa, karena memang tidak ada ya keinginan dari hati mereka ya untuk bersungguh-sungguh beriman, maka itulah yang terjadi ya. Nabi Musa, Nabi sekalipun ya, bahkan Rasulullah sekalipun, Nabi Muhammad tidak akan bisa ya untuk memaksa ya mereka untuk beriman ya, sebagaimana kita ingat paman beliau sendiri Abu Talib meninggal dalam kekafiran. Nah, karena itulah di sini Allah menghibur ya kepada Nabi Musa untuk tidak bersedih hati ya ketika dakwah itu tidak diterima walaupun sudah sedaya upaya, dan akhirnya lama kelamaan ya sekitar 40 tahun itu mereka lama-lama mati ya kaum yang tadi itu, dan Allah ganti dengan anak cucunya yang alhamdulillah beriman ya. Nah, jadi seperti itulah ya, kalau sudah tidak bisa diharapkan lagi suatu kaum itu untuk beriman, biasanya Allah binasakan ya, Allah ganti dengan kaum yang lebih baik. Nah, karena itu ketika misalnya ya kita itu tidak mau ya menerima dakwah Allah, tidak mau dalam ketaatan ketakwaan ya, bagi Allah tidak ada rugi sama sekali ya. Akan gampang bagi Allah, bukan Allah yang rugi ya, tapi kitalah sebenarnya yang rugi. Mengapa kita tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang bersegera dalam ketaatan dan keimanan serta ketakwaan ya. Karena hidup kita ini tidak akan pernah berubah lagi ya, umur kita tidak akan pernah bertambah ya. Kalau kita dikaruniai misalnya 40 atau 50 tahun, ya itulah jatah hidup kita ya untuk mempersiapkan amal akhirat kita, sehingga jangan pernah kita menunda-nunda ya untuk segera mendekat ya kepada Allah, untuk segera dalam ketaatan dan kesungguhan ya di dalam ketakwaan. Nah, disinilah diceritakan juga ketika perang Badar ya, Rasulullah ketika itu mengajak ya sahabat yang notabene masih baru-baru saja ya di Madinah itu, mereka hijrah ya, baru saja mereka istilahnya negara Islam itu terbentuk di Madinah, tetapi kaum kafir Quraisy itu sudah mengajak perang ya dengan kekuatan yang sangat sedikit. Umat Islam masih lemah ya, hanya sekitar 300 orang. Tapi kemudian diajak berperang ya oleh kaum kafir Quraisy ya, dari Mekah itu sekitar 1.000 orang ya. Nah, maka Rasulullah mengajak ya kepada sahabat, bagaimana kalian, karena sudah turun ya perintah Allah untuk berperang ya. Tetapi Masya Allah ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu mengatakan, kami akan ikut ya kemanapun Rasulullah perintahkan. Apapun yang Rasulullah perintahkan, sami'na wa ata'na. Mereka semua dengan semangat ya untuk ikut berperang. Tidak ada sama sekali kekhawatiran ya, walaupun dari segi jumlah, dari segi kekuatan ya umat Islam saat itu masih sangat lemah, masih sangat sedikit. Tapi kita lihat ya, generasi terbaik yang memang Allah jamin ya adalah generasi sahabat ya bersama Rasulullah. Mereka ini sama sekali tidak gentar ya, tidak ada berpaling ya ketika Rasulullah mengajak. Bahkan di antara sahabat ada yang mengatakan, seandainya Rasulullah menyuruh kami terjun ke laut sekalipun, kami akan ikuti. Masya Allah, Rasulullah tersenyum ya, bahagia ya melihat sahabat-sahabat yang luar biasa ya, keimanannya sangat teguh ya, sangat kuat sekali. Dan di antara mereka ada yang menyampaikan ayat ini ya, kami tidak seperti ya kaum Yahudi, kaum Bani Israel ketika Nabi Musa ya mengajak mereka ya untuk memerangi kaum yang ada di Palestina ketika itu. Mereka tidak mau mengikuti ya perintah Nabi Musa, tetapi kami akan selalu berada di samping kananmu, di samping kirimu ya Rasul, di depan atau belakangmu, kami akan selalu ikut bersamamu. Masya Allah, jadi Rasulullah sangat bahagia ya melihat keimanan yang luar biasa dari sahabat-sahabat ini, yang tidak ada keraguan sedikit pun ya, Masya Allah. Jadi benar-benar ya Allah menjamin mereka-mereka ini ya ahli-ahli surga, karena memang sedikit pun tidak ada keraguan ya di hati mereka ya, keimanan yang sangat kuat ya. Apapun perintah Allah dan Rasulnya mereka segera ya melakukan, dan penuh dengan keikhlasan ya, Masya Allah. Jadi ini ya gambaran contoh ya kaum yang dimurkai Allah tadi, seperti sebagaimana kaum Yahudi, dan di dalam tafsir dijelaskan perbandingannya dengan para sahabat yang luar biasa ya ketika diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na ya. Nah, kemudian kita melihat di ayat selanjutnya,
ayat ke-27. Watslu alaihim naba Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Nah, jadi kita di ayat ke-27 ini dan seterusnya kita melihat di sini kisah ya pembunuhan pertama ya yang dilakukan oleh Qabil ya, putra Nabi Adam. Jadi Qabil dan Habil. Yang membunuh ini adalah Qabil, yang dibunuh ini adalah Habil. Jadi Nabi Adam setiap melahirkan ya Siti Hawa ya istri Nabi Adam ini setiap melahirkan selalu melahirkan anak kembar ya. Jadi Qabil ini juga kembarnya cewek ya. Jadi kembaran Qabil cewek, kembaran Habil juga cewek. Tetapi kemudian kembarannya Qabil ini sangat cantik ya, putih cantik ya. Sementara kembarannya Habil ini diceritakan memang kurang cantik dan agak hitam begitu ya. Tetapi kemudian Nabi Adam menikahkan mereka ini secara silang ya. Jadi Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil yang notabene tadi lebih jelek ya. Mohon maaf nih ceritanya seperti itu ya, saya menyampaikan apa adanya. Kemudian yang Habil itu akan dinikahkan dengan kembarannya Qabil yang cantik ya. Nah, jadi Qabil ini marah ya, tidak terima ya. Dia maunya menikah sama yang barengan dia, kembarannya dia yang lebih cantik ya. Nah, maka Nabi Adam karena diprotes seperti itu, Nabi Adam mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kita tunggu keputusan Allah." Nah, karena itu kata Nabi Adam, "Coba kalian silahkan berkurban dengan kurban yang terbaik, maka siapa yang diterima kurbannya, maka dialah nanti yang menikah dengan yang cantik tadi ya." Nah, yang kurbannya tidak diterima berarti dia harus menerima keputusan Allah ya. Nah, maka akhirnya Qabil di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ya, Qabil ini dia mempunyai perkebunan ya, suatu kebun, dia petani, seorang petani ya. Sementara Habil dia adalah peternak. Nah, Qabil ini dia mempersembahkan hasil kebunnya, tapi yang dia persembahkan yang jelek-jelek ya. Nah, sementara yang Habil ini dia menyerahkan satu ekor domba yang terbaik ya, dia persembahkan yang terbaik. Nah, jadi kurban mereka ini diletakkan begitu saja ya di suatu padang gitu ya. Nah, lalu mana yang disambar api, jadi yang tanda diterima itu Allah akan mendatangkan api ya untuk menyambar kurban mereka. Nah, ternyata yang disambar api itu adalah kurbannya Habil tadi, yang hewan ternak tadi ya. Berarti itu tanda bahwa kurban Habil lah yang diterima. Nah, maka marahlah si Qabil ya. Tapi saat itu Nabi Adam memang ada perintah Allah ya untuk ke Mekah ya, ke tanah Mekah diceritakan itu. Jadi dia pergi saat itu ya. Jadi hanya di situ selanjutnya itu hanya Qabil dan Habil ya berdua di suatu padang itu. Nah, maka dengan kebenciannya Qabil ini tidak terima ya, kurbannya itu tidak diterima Allah, maka dia muncullah ya kedengkian. Nah, muncul rasa dengki ya, rasa iri ya kepada Habil. Jadi dia tidak terima dengan keputusan itu. Nah, kita lihat di sini ayat selanjutnya ya. La im basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak
Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, sungguh jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Nah, jadi di sini Kabil ini karena tidak diterima kurbannya, dia kan berkata ya di ayat sebelumnya tadi, sungguh aku pasti membunuhmu. Nah, sesungguhnya Allah, kata Habil, hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi Habil ini sebenarnya memperingatkan ya untuk menyadari, harusnya sadar ya, dia tidak diterima itu karena apa ya. Nah, karena menurut Habil hanya ketakwaanlah yang dari hati ya, kesungguhan untuk memberikan korban yang terbaik itu adalah bentuk ketakwaan. Jadi harusnya ini peringatan ya dari Habil untuk menyadarkan saudaranya ya, tetapi ternyata si Kabil ini justru tidak peduli ya dengan peringatan tersebut ya. Nah, bahkan di sini Habil mengatakan jika Kabil ini mau membunuhnya, dia tidak akan membalas ya, dia tidak akan melawan ya. Karena dia takut katanya kepada Allah ya, dia tidak ada keinginan ya untuk melawan ketika nanti Kabil ini mau membunuhnya ya. Nah, kita melihat di sini di ayat selanjutnya ini masih bersambung ceritanya ya. Inni uridu an tabu'a ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Nah, jadi ini artinya peringatan yang lebih keras lagi ya dari Habil bahwa kalau dia membunuhnya, maka nanti dia akan membawa dosa ya, dosa membunuh. Nah, itu merupakan balasan yang sangat mengerikan, harusnya dia sadari itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Tetapi dengan peringatan-peringatan ini ya, Kabil sedikit pun tidak merubah pikirannya ya. Bahkan kita lihat di ayat 30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Nah, jadi di dalam tafsir diceritakan saat Habil ini mengembala ternaknya ya di suatu padang rumput, dia tertidur ya. Nah, saat tidur itulah Kabil ini membunuh Habil. Nah, dia waktu itu bingung juga karena belum ada ya namanya membunuh, itu nggak tahu apa itu membunuh. Dia yang ada itu pengen saudaranya ini mati begitu ya, tidak tahu juga istilah membunuh begitu. Maka dia bingung mau diapakan caranya ya, kan tidak ada yang zaman sekarang pisau segala macam. Akhirnya iblis ya membisiki. Nah, kata iblis, itu batu yang besar jatuhkan aja di kepalanya gitu ya. Nah, akhirnya batu besar itu dijatuhkan ya kepada kepala Habil ini dan pecah ya, meninggal ya. Nah, itulah ceritanya ya. Jadi di dalam tafsir diceritakan Kabil inilah manusia pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi, maka akibat dosanya ini maka dia akan menanggung ya seluruh, akan ikut mendapatkan dosa setiap ada pembunuhan di muka bumi sampai akhir zaman. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ternyata karena dia ini memberi contoh yang buruk ya bagi generasi berikutnya. Jadi setiap kejahatan dan itu ternyata menjadi contoh buruk ya bagi generasi berikutnya, maka dia akan mendapat bagian dosa ya dari orang-orang yang juga membunuh ya. Jadi nauzubillah min dzalik ya, dosanya sangat besar ya, sampai akhir zaman setiap ada orang membunuh dia dapat bagian dosa. Karena itu ini kita diperingatkan untuk sangat berhati-hati ya dalam melakukan suatu perbuatan, apalagi itu maksiat ya, kalau sampai diikuti ya oleh orang lain, maka kita akan selalu ya mendapatkan dosa jariah. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, dan sebaliknya ketika kita juga melakukan kebaikan dan itu dicontoh, ditiru orang lain, maka kita juga akan mendapatkan amal jariah, dan itu kebalikannya lagi ya. Jadi memang dalam beramal ada kalanya kita diperintahkan Allah ya untuk terang-terangan dalam rangka
mengajak ya orang lain untuk mengikuti. Tetapi di sini tentunya eh, kita harus benar-benar menjaga keikhlasan ya, dan memang kapasitas kita di situ untuk mengajak orang lain, misalnya kita sebagai ibu ya kepada anak-anak kita, itu tidak masalah ya kita istilahnya memberikan contoh ya. Nah, jadi memang ini khususnya orang-orang yang menjadi teladan ya, seperti nabi dan rasul, itu memang mereka diperintahkan ya untuk mencontohkan ya, melakukan amal kebaikan dalam rangka mengajak ya. Jadi kita tidak bisa menjudge orang ya, yang mungkin ketika dia itu misalnya beramal dengan terang-terangan, kalau dia niatnya ikhlas ya memang untuk mengajak, bisa jadi itu nanti mendatangkan amal jariah buat dia. Jadi kita memang tidak ada hak sama sekali ya untuk menghakimi orang lain ketika dia beramal, mau terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, itu benar-benar tergantung niatnya dia ya dengan Allah. Jadi hanya orang itu dan Allah yang tahu ya apa dibalik semua perbuatan itu. Kalau memang dia niatnya ikhlas ya karena Allah, maka bisa jadi itu lebih baik ya bagi orang tersebut. Nah, di sini juga tadi Kabil, maka dia akan mendapat bagian ya dosa ya setiap ada orang yang membunuh bahkan sampai akhir zaman. Kemudian di dalam tafsir disyarahkan bahwa dosa pembunuhan ini ketika membunuh ya tanpa hak, artinya di sini tanpa hak itu dalam Islam boleh dibunuh ketika misalnya ya orang kafir itu menyerang ya, kafir harbi, maka itu membunuh dengan hak ya. Atau saat kita misalnya dicelakai, kita mempertahankan diri, itu juga membunuh dengan hak di dalam Islam dibolehkan ya. Misalnya kita terancam nyawa ya. Nah, itu boleh kita melawan, dan misalnya yang penjahat itu terbunuh karena kita, maka kita tidak berdosa ya di dalam Islam. Nah, maka di sini ketika membunuh tanpa hak ya seperti ini tadi, orang yang tidak bersalah ya dibunuh, maka dosanya kata Allah dia sebagaimana membunuh seluruh kaum muslimin ya dari zaman Nabi Adam bahkan sampai akhir zaman. Jadi nauzubillah min zalik ya, dosa pembunuhan itu sangat besar ya di sisi Allah. Karena itu kita pernah membahas ya di surat sebelumnya bahwa ketika membunuh kita ingat ya eh, sanksinya itu adalah kisos ya. Kemarin kita ingat kalau yang keluarganya itu tidak rida, maka dia juga wajib dikisos ya, dibunuh balik ya. Bahkan dia wajib membayar denda ya. Kita ingat itu sekitar berapa ratus ekor unta ya. Jadi sangat besar sekali ya dosa membunuh, makanya sangat berat hukumannya di dalam Islam. Karena memang Allah sangat menghargai ya setiap nafsu itu. Jadi tidak gampang ya seperti sekarang orang sangat menggampangkan ya bunuh-membunuh, bahkan mutilasi, nauzubillah min zalik ya. Karena itu ini memang sudah tanda-tanda akhir zaman di mana kita harus sungguh-sungguh ya semakin mendekat kepada Allah supaya kita tetap berpegangan secara kuat ya. Karena kalau kita tidak kuat-kuat berpegang teguh ya pada tali agama Allah ini, bisa jadi kita akan tergerus ya di dalam hadis Rasulullah ceritakan bahwa pada akhir zaman ini bisa jadi ya pagi orang beriman, sore sudah kafir ya. Karena orang yang tidak mau menjaga keimanannya, maka keimanan itu lama-lama ya akan sedikit demi sedikit terkikis dan bahkan hilang dari dirinya. Dan ketika iman ini sudah hilang, maka apapun itu bisa saja terjadi ya. Jadi kita bersyukur ya ketika Allah masih memberikan kita karunia hidayah ya untuk dalam keimanan keislaman. Dan cara kita bersyukur nikmat iman ini, maka kita harus sungguh-sungguh semakin ya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan, dengan ilmu, dengan amal soleh, yaitu adalah cara kita menjaga iman ya. Karena kalau kita tidak mau menuntut ilmu, itu pasti ya kita akan banyak ya tidak tahu, tidak akan muncul motivasi-motivasi untuk lebih mendekat kepada Allah, itu akan hilang. Karena ilmu itu suatu cahaya ya, cahaya yang menghidupkan hati kita ya. Makanya kita semangat ya beramal, semangat kita beribadah itu karena cahaya iman ini di dalam hati kita. Dan cahaya ini akan lama-lama redup ya kalau kita tidak isi dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu tadi hukumnya wajib ya bagi setiap muslim, dan disampaikan dari kita lahir sampai kita meninggal itu tidak ada ceritanya berhenti ya menuntut ilmu. Kita disuruh terus ya menuntut ilmu ini sampai kita meninggal. Karena ilmu inilah yang menyinari hati kita tadi untuk senantiasa hidup ya, senantiasa punya semangat ya untuk dalam keistiqomahan ya di jalan Allah. Nah, jadi di samping ilmu maka selanjutnya kita harus mengamalkan ya. Nah, jadi dengan amal soleh, jadi seluruh ya perintah-perintah yang sudah Rasulullah tuntunkan,
dengan niat ikhlas semata karena Allah, itulah yang akan terus ya meningkatkan keimanan kita di dalam hati ya. Nah, tanpa ilmu dan amal, maka iman ini memang lama-lama akan redup. Nah, jadi yang menggerus iman kita kemudian adalah maksiat-maksiat ya. Jadi kalau ada hawa nafsu, maksiat yang kita turuti, dosa-dosa yang kecil ya kita anggap kecil, tapi kita tidak taubati, maka itulah yang terus akan mengundang dosa-dosa yang lebih besar ya. Coba aja kalau sekali kita ya misalnya nih nggak mau ngaji, kita turuti kemalasan, pasti besok-besok malas lagi, pasti kita akan buat alasan lain lagi ya untuk tidak hadir. Nah, karena itulah ya, nafsu itu senang sekali ya mengajak kita ya, dan setan itu sangat senang sekali, dia bahkan mengalir di dalam aliran darah kita ya, bagaimana dia menjauhkan kita dari taman-taman surganya Allah ya. Karena dengan begitu kita akan mudah dia bisiki ya untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, karena kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan Al-Qur'an ya, dipenuhi dengan eh, tadi ya ayat-ayat Allah, tadabbur ini kita pikirkan, kita ingat ya, itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau pikiran kita film-film sinetron misalnya, karena kita alihkan sibuk misalnya nonton ya, sibuk apa namanya, apalagi wanita nih, godaannya itu adalah harta dunia nih ya kebanyakan ya, fashion, food gitu ya. Yang disukai wanita tuh memang seperti itu ya, perhiasan, kemudian pernak-pernik dunia ya, memperindah, sibuk aja memperindah rumah gitu ya, sibuk memperindah pakaian ya, kemudian perhiasan dan kendaraan dan lain-lain. Maka ketika pikiran kita disibukkan dengan dunia, maka kita akan semakin jauh ya dengan Allah, dan akhirnya kita memang semakin malas ya. Nah, jadi memang kita harus paksa, dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh memang ingin ya selalu mendekati Allah, maka kata Allah, aku akan dekati dia dengan berlari. Nah, sebaliknya kalau kita yang menjauhi Allah, maka Allah juga tidak akan pedulikan kita ya. Jadi kitalah yang membutuhkan Allah ya dalam hidup kita ini. Bagaimana kita menjaga karunia umur kita ini selama kita hidup, bagaimana supaya kita senantiasa ada dalam keistiqomahan ya, berjuang sehari 24 jam itu, bagaimana dari bangun sampai kita tidur itu semuanya tercatat sebagai ibadah yang diridai Allah. Jadi hidup itu tiada lain Allah ciptakan untuk beribadah. Karena itu kita mulai bangun, kita berdoa. Kemudian kamar mandi kita berdoa. Kita ikuti cara mandi Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara Rasulullah berpakaian, bercermin, semua ada doanya. Semua ada adab-adabnya ya. Rasulullah sudah tuntunkan. Kalau itu dalam rangka kita mengikuti Rasulullah, maka setiap hembusan napas kita akan tercatat sebagai ibadah. Nah, itulah sebenarnya perjuangan kita, menit demi menit, detik demi detik, bagaimana kita senantiasa dalam keridaan Allah ya. Nah, kalau sampai ada waktu kita dalam 24 jam itu kita lalai ya dari jalan Allah, itulah kerugian kita. Jadi hakikat umur yang berkah, bagaimana umur kita ini dalam setiap menit detiknya itu senantiasa dalam keridaan Allah. Nah, itulah menjaganya itu ya, kita perlu ilmu terus ya, dan juga perlu amal-amal yang menguatkan ya iman kita. Nah, kemudian di ayat terakhir kita melihat ya bagaimana selanjutnya di sini. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, kepada Kabil ya, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal." Nah, di sini penyesalannya ini ditafsirkan oleh ulama bahwa dia bukan menyesal karena membunuh, tapi menyesalnya karena dia sudah membawa mayat Habil ini selama 1 tahun ya, digotong-gotongnya ke sana kemari ya. Nah, dia kan bingung mau diapakan gitu ya, bahwa 1 tahun itu diceritakan di dalam tafsir ya.
Dia menyesal kenapa dia tidak kuburkan seperti gagak. Nah, dia melihat burung gagak ya di depannya, dicontohkan oleh Allah bagaimana caranya kalau ada yang mati itu berarti dikubur ya. Dia penyesalannya ini bukan dalam rangka dia menyesal membunuh, jadi bukan dalam rangka bertobat, makanya dia tetap ya digolongkan sebagai ahli neraka. Di sini ditafsirkan ya oleh ahli tafsir. Nah, jadi akhirnya dia kuburkan ya mayat saudaranya. Jadi inilah ya pelajaran, tadi ada beberapa hal ya, sifat-sifat Yahudi yang hatinya itu sangat keras ya. Jadi ketika diperintah itu pengen ngeyel gitu ya, malah ada saja alasannya untuk menghindar dari perintah ya, banyak alasan. Jadi ketika diperintahkan itu macam-macam saja ya, itu adalah contoh yang sangat buruk ya, karena sebagai orang yang beriman kita harus hakul yakin bahwa apapun ya di balik semua perintah Allah dan juga Rasulullah itu pasti ya yang terbaik buat kita ya. Tanpa kita tahu hikmahnya sekalipun, kita yakin karena Allah Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah, tidak mungkin Allah menzalimi kita ya. Nah, jadi kalaupun ada ya keburukan yang menimpa kita, itu kata Allah akibat dosa kita sendiri, bukan karena Allah zalim. Tapi di balik musibah yang Allah berikan itu adalah cara Allah untuk mengembalikan kita supaya sadar ya, supaya kita kembali mendekatkan kepada Allah. Jadi bukan justru kita protes ataupun marah ya dengan takdir Allah, padahal di balik itu Allah ingin menghapuskan dosa kita dan ingin kita itu kembali mendekat kepada Allah. Nah, jadi itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat tadi ketika kita melakukan amal soleh, ini kita melihat Habil dan Kabil, maka amal yang diterima itu benar-benar adalah amal yang ikhlas ya karena Allah dan berdasarkan ketakwaan ya, bukan karena yang lain-lain ya. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah apapun, maka kita harus senantiasa meniatkannya ya semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Tidak ada niatan lain ya selain mengharap Allah ridha, Allah menerima apa yang kita lakukan. Karena itu kita sadar bahwa muraqabatullah ya, pengawasan Allah itu tidak pernah lepas ya dari kita 24 jam ya, tidak pernah lepas dimanapun, kapanpun. Allah selalu melihat ya perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kita. Karena itu kita harus selalu mempersembahkan yang terbaik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan ya, atas dasar ketakwaan. Nah, karena itulah di sini banyak pelajaran sebenarnya ya yang harus kita jadikan ibrah untuk bekal kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian insya Allah ini ya untuk tafsir dan juga tadabur kita untuk surat Al-Maidah. Kembali kita mengingatkan ya, karena kita sudah mendekati ini kan sudah lewat sudah ya separuh dari Rajab ya, kemudian nanti Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi tinggal 1 bulan lebih sedikit lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Saya mengingatkan diri saya dan juga ummahat rahimakumullah semua untuk kita kembali mengingat-ingat ya, mungkin hutang puasa ya segera kita bayar, dan kita segera sungguh-sungguh ya bertobat ya atas dosa-dosa kita selama ini, karena dengan kebersihan hati inilah insya Allah ya kita akan punya semangat yang kuat ya untuk mengisi nanti Ramadan kita. Tentunya kita berdoa setiap hari ya bulan-bulan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya, kita memohon kepada Allah untuk memberikan ya keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah senantiasa untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Nah, jadi sebenarnya puasa itu ya, mungkin tambahan saja mengingatkan setiap ibadah itu yang dituntut dari Allah bukan hanya zahir ya, tapi juga ada ibadah batin ya di balik semua ibadah. Nah, termasuk sholat kita, yaitu ada ibadah batin, yaitu di mana kita dalam sholat itu benar-benar senantiasa mengingat Allah dengan cara ya memahami apa yang kita baca dan kita maknai ya. Ketika itu doa, maka kita sungguh-sungguh meminta ya dengan sungguh-sungguh dengan khusyuk. Nah, begitu juga sebenarnya ibadah puasa ya. Nah, di sini tambahan ibadah puasa itu juga nanti kita digolongkan menjadi 3 golongan ya. Ada yang pertama ya puasa orang awam ya, kemudian yang kedua adalah puasa orang khusus, dan ketiga itu adalah puasa para nabi dan rasul ya. Nah, puasa orang awam ini dia hanya menahan makan minum maupun
jima ya. Nah, jadi dia hanya zahirnya saja puasa ya, tapi masih saja mungkin ya bergibah ya, masih saja melakukan dusta, mungkin matanya tidak dijaga, tontonan ya, pendengaran, ucapan. Nah, ini puasa orang awam ya. Dan ini sangat rendah ya di sisi Allah ya. Bisa jadi bahkan puasanya tidak diterima ya ketika dia tidak menjaga mempuasakan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, nah inilah minimal yang kita harus raih ya, yaitu puasa khusus ya, di mana di samping kita menjaga makan, minum, jima maupun yang membatalkannya, yang terkhusus di sini kita juga senantiasa menjaga mata kita ya, mempuasakan mata kita dari menonton hal-hal yang Allah haramkan ya, telinga kita dari mendengar hal-hal yang Allah benci apalagi yang Allah haramkan ya. Kemudian tangan ya, kaki kita ya, semua panca indera kita jaga untuk senantiasa menghindari ya hal-hal yang Allah benci apalagi yang Allah haramkan. Nah, ini puasa yang khusus ya. Kalau puasa Nabi dan Rasul, mereka sudah lewat semua itu ya, menjaga fisik, batin, bahkan mereka di situ benar-benar terhubung langsung dengan Allah, yang ada di pikiran mereka itu benar-benar ya hanya mengingat Allah ya, di situ sudah otomatis mereka yang lain-lain tadi udah lewat ya. Nah, ini puasa yang terkhusus lagi Nabi dan Rasul ya. Jadi kita benar-benar nanti jangan sampai di dalam hadis diceritakan banyak orang yang berpuasa ya, tetapi dia memakan makanan yang haram. Nah, jadi ketika kita dari pagi sampai maghrib sampai buka itu tahan ya, makan minum tidak, jima tidak, menonton juga tidak mungkin ya, menggibah juga tidak. Tapi setelah itu nonton lagi misalnya tayangan gosip gitu ya, atau malah menggibah gitu ya, malah menonton matanya yang nggak benar, ternyata sama Bu ya. Jadi puasa itu bukan hanya dari menahan, itu bukan dalam waktu hanya fajar sampai maghrib, tetapi ternyata kita diperintahkan menahan itu full ya selama bulan Ramadan. Kita tetap harus menghormati bulan Ramadan itu untuk menjauhi hal-hal yang dibenci apalagi yang diharamkan Allah. Ini yang berat ya. Jangan sampai kita gatal ya nonton-nonton, karena sedikit banyaknya walaupun berita kalau di situ yang negatif itu akan mempengaruhi ya pikiran kita. Jadi lebih baik kita tutup mata ya, hati kita yang lain-lain ya selain Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah bulan Al-Quran ya, Ramadan itu. Jadi perbanyaklah kita melihat ya ayat-ayat Allah, kita alihkan ya untuk lebih banyak di situ tilawah, tadabur ya. Yang lain-lain yang di luar ya ibadah harus kita rem sedaya upaya. Jadi jangan sampai kita termasuk ya memakan yang haram juga, diantaranya gibah itu ya. Karena di dalam diceritakan bahwa sama dosanya seperti kita itu, diibaratkan nanti memakan bangkai ya saudara kita sendiri ketika kita melakukan gibah, dan termasuk kita juga ketika mengikuti tayangan-tayangan yang di situ berisi gibah ya. Jadi jangan sampai kita menumbuh suburkan ya acara-acara begitu ya, acara-acara yang tidak bermanfaat ya, ya seperti yang melalaikan ya. Nah, jadi apa-apa yang melalaikan kita dari ketaatan itu semua dibenci Allah ya. Jadi kita hati-hati sekali, jangan sampai kita lalai dalam Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita ya bertemu dengan Ramadan, dan kita bisa mencapai ya keutamaan-keutamaan Ramadan, melakukan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah menerima ya semua ibadah kita. Dan pada hakikatnya semua kita nanti akan bertemu ya dengan malam Lailatul Qadar. Semuanya bertemu. Selama kita hidup di bulan Ramadan, maka kita berarti bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, perkaranya apakah saat turunnya itu kita dalam ketaatan atau kita dalam kelalaian. Jadi sudah dikabarkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir, maka kita harus memang mengkhususkan ya di 10 malam terakhir itu banyak-banyak beribadah. Siapa tahu pas saat kita tahajud, disitulah ternyata turun, walaupun kita tidak tahu ya turunnya saat itu, tapi kalau kita saat itu ibadah, maka kita dapatkan pahala yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan sebanyak kurang lebih 1000 bulan ya, 1000 bulan kita beribadah. Nah, jadi ketika itu kita misalnya sholat malam ya pas saat Lailatul Qadar itu, kita nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar misalnya, tapi kita saat itu sedang tahajud misalnya,
maka ibadah tahajud kita itu dilipat gandakan Allah sama dengan kita bertahajud selama 1000 bulan atau kurang lebih 82 tahun. Jadi itulah maknanya Lailatul Qadar itu, artinya kita mendapatkan keutamaan saat turun, kita saat ibadah. Nah, karena itulah kita nanti di 10 malam terakhir banyak-banyak bangun malam ya. Kita mudah-mudahan saat datang itu kita kondisi dalam ibadah, bukan dalam kelalaian ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni ya segala salah hilaf dan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.